Kita akan beralih ke upload data menggunakan Power BI dari Excel. Jadi kita setelah membuat database kalender, dan kalau dilihat di sini kalender ini datanya seperti ini, sudah kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada di eh, Power BI, dan ini kita namakan DAX, DAX. Nanti bisa dicari DAX, fungsi DAX. Jadi ini seperti di Excel, tapi ini memiliki karakteristik khusus, ada perbedaan dengan yang ada di Excel. Dan kita akan mencoba sekarang menggunakan data penjualan mobil. Kalau kita lihat di data penjualan mobil yang sebelumnya sudah kita pernah bahas. Nah, ini data penjualan mobil kita. Di sini ada lokasi tokonya, lalu tenaga penjualnya, dan di tenaga penjual ini ada informasi kotanya dan distriknya. Artinya di mana dia bekerja, tenaga penjual ini. Lalu juga ada daftar merek ini, dan juga ada data penjualan. Nah, 3 tab ini, lokasi, tenaga penjual, dan daftar merek ini, kita sebut dia database ya. Jadi misalnya seperti tenaga penjual. Jadi setiap kali ada tenaga penjual baru, kita akan masukkan namanya, kita berikan kode, dan kita berikan kota dan distriknya di mana dia bekerja. Begitu juga lokasi. Kalau misalkan ada lokasi baru, pembukaan dealer baru, kita akan berikan kode kota, kode distriknya berikan juga kode distrik. Begitu juga kalau kita misalkan menerima lisensi baru, merek baru, misalkan BMW di sini, ya kita akan buat daftar baru. Jadi 3 tab ini, lokasi, tenaga penjual, dan daftar merek ini adalah database. Dan penjualan ini, nah ini berbeda. Kalau dia ini bukan database, tapi dia lebih ke transaksional. Artinya dia akan bertambah setiap kali terjadi transaksi. Nah, dan ini terjadi mungkin setiap hari terjadi transaksi. Tapi kalau yang untuk yang ini, mungkin setahun, yang untuk database, mungkin setahun dia belum tentu ada penambahan. Nah, ini. Nah, di sini untuk penjualan, di sini hanya ada kode-kode. Dan untuk melihat merek apa, tipe apa, siapa yang melakukan penjualan, karena di sini ada ID penjual, kita harus menghubungkan dia ke database. Nah, data-data ini kita akan coba masukkan ke Excel, ke Power BI. Kita beralih ke Power BI. Nah, ini Power BI. Kita bisa mengambil data dari Power BI langsung dari sumber datanya. Kita misalkan ini Excel workbook ya. Kita akan ambil dari Excel karena tadi yang data penjualan mobil itu dari Excel ya. Ini data kita. Kita open. Nah, di sini Power BI akan menyajikan, karena kita tadi memiliki 4 tab di Excel, dan di sini terlihat tab-tab kita. Kita mau di sini dia meminta mana yang akan ditampilkan di Power BI, mana yang akan dikoneksi ke Power BI, dan kita pilih semuanya di sini. Nah, di sini datanya sudah bersih sebenarnya. Data-data kita sudah bersih. Kalau memang belum bersih, maka kita akan transform data yang ini. Kita akan masuk ke Power Query. Tapi karena data kita sudah bersih, artinya sudah sesuai dengan format kita, tidak ada kesalahan dalam menyajikan format teks atau format angka, itu tidak ada. Ini sudah bersih. Jadi kita langsung bisa upload. Kita pilih load di sini, dan dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini data baru kita nanti. Sini kita pilih apply changes. Nah, dia masih loading data, dan dia akan membuat folder baru ya di sini. Nah, di sini muncul folder baru selain kalender. Sekarang ada daftar merek, lokasi, penjualan, dan tenaga penjual. Nah, ini folder-folder ini disusun berdasarkan abjad. Jadi yang kalender kan yang tadi yang kita sudah buat menggunakan DAX, fungsi DAX, DAX. Nah, daftar merek ini, lokasi, dan 4 tab ini adalah yang baru kita masukkan menggunakan Excel. Kita masukkan dari Excel.
Nah, kita lihat di sini, kita bisa menggunakan ini fungsi table view. Kita bisa, misalkan kita ingin melihat daftar merek. Kita lihat, nah seperti ini kan tampilannya, sebentar, daftar merek. Nah, ini daftar merek kita yang tadi tampilan di Excel, begitu juga lokasi, begitu juga penjualan, begitu juga tenaga penjual. Ini sama persis. Sama persis dengan ada yang di Excel kita. Nah, kita akan mencoba membangun data model. Data model. Nah, ini adalah kalau kita klik yang ini, model view, kita perkecil ini, kita perkecil. Nah, di sini kita ada 4 tab data ya. Daftar merek yang kita ambil dari Excel, lokasi, penjualan, tenaga penjual, dan kalender. Nah, kalender ini kan yang tadi kita buat menggunakan DAX. Nah, yang 4 ini adalah yang kita ambil dari Excel. Nah, kita akan mencoba mengaitkan data-data ini, karena ini kan sebenarnya data, misalkan penjualan tadi kalau kita lihat di data penjualan, ya ini, kita tidak bisa mengetahui apa namanya, apa merek yang terjual dan tipe apa yang terjual dan siapa penjualnya, karena di sini menggunakan kode. Nah, agar kita bisa mengungkap apa penjualannya, siapa yang melakukan penjualan, kita perlu melakukan koneksi data. Itu yang kita sebut dengan data modeling. Data modeling. Nah, namun di sini kita lihat kita memiliki walaupun data kita sudah bersih, tapi kita harus melakukan manipulasi data menggunakan query. Nah, di sini kita akan coba mengolah dulu data kita. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini sini kan daftar merek di sini kan. Nah, ini kita penjualan. Nah, kalau dilihat di sini saya mencoba mengaitkan antara data merek dengan penjualan. Saya mencari keyword yang sama. Nah, di sini contohnya di sini ada kolom. Nah, ini memang tidak apa namanya, judul kolomnya tidak terlihat kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Dan ini mungkin kita perlu edit data kita ini, walaupun sudah bersih kita perlu edit agar kita bisa membuat model data modelingnya. Nah, kita kembali dulu ke sini, kita lihat dulu daftar merek. Nah, daftar merek. Kita masuk ke Power Query, ini diklik. Kita pilih Edit Query. Nah, daftar merek. Nah, ini daftar merek kita. Dan ya ini Power Query, jadi kita juga bisa masuk Power Query dari Power BI. Di sini ada kolom yang kosong, kita bisa hapus saja kolom yang kosong ini. Kita tekan kontrol dan kita pilih kolom yang ini dan kita remove column. Nah, di sini yang kita inginkan sebenarnya Avanza ini mereknya Toyota. Innovazenic Toyota. Jadi yang Toyota semuanya harus karena di sini ada 000 seperti ini bisa mempersulit kita waktu kita membuat data. Jadi dalam membuat data modeling data, ini tidak boleh ada yang kolom 000 seperti ini. Nah, begitu juga yang row yang kosong, kita hapus saja. Nah, di sini masih ada yang 0. Nah, yang kita inginkan sebenarnya Toyota Avanza, Toyota Innovazenic, Toyota Fortuner gitu kan. Jadi tidak boleh ada kolom yang kosong. Nah, ini kita bisa akali. Pertama kita add column. Dan kalau kita lihat di sini, yang Toyota ini tipe dari 1 sampai 10 Toyota, sedangkan yang 11 sampai 15 Ayla. Nah, di sini kita bisa membuat conditional column. Kita membuat kolom baru, tapi bersyarat. Kita akan atur syaratnya. Nah, kita di sini membuat misalkan kode merek dulu lah. Kode merek. Tapi karena di sini kode mereknya sudah ada, maka tidak bisa kita membuat kolom baru dengan nama yang sama. Kita buat kode merek 2. Nah, karena ada kode merek, kita tidak bisa menggunakan yang sama.
Nah, di sini dia nanya apa aturan kode kolom yang baru ini. Jadi nanti kita akan buat kolom baru. Kita lihat di sini kode tipe. Nah, kode tipe. Kalau tipenya itu misalkan kan kalau tadi kita lihat kan yang sampai 10 itu Toyota, 11 ke atas itu Daihatsu. Is greater sorry, less than or equal to 10. Jika angka yang di kode tipe ini kan ada 15 angka. Lebih kecil atau sama dengan 10, maka kita buat di sini satu. Satu itu kode, kode Toyota. Sedangkan eh, apa namanya? Kalau misalkan ini adalah add clause, kode tipe lagi, greater than 10, maksud greater than 10 artinya mulai dari 11, maka ini kodenya 2. Oke ya. Jadi satu itu untuk Toyota, dua itu untuk Daihatsu. Nah, di sini. Nah, ini satu satu ini kan untuk Toyota. Nah, karena di sini sudah ada eh, kode merek, ini bisa kita hapus. Kita bisa hapus. Kita bisa langsung remove. Dan ini kita bisa ganti mereknya dengan kode merek saja. Sekarang sudah kita hapus yang tadi. Nah, sekarang kita ingin menuliskan Toyota atau Daihatsu di setiap kolom. Jadi tidak boleh ada 00 seperti ini, tidak boleh. Nah, kita bikin lagi conditional column. Nah, di sini kita buat, nah karena di sini merek sudah ada namanya, kata buat merek 2, nanti kita hapus yang itu. Dan kita aturan kolomnya adalah kode merek di sini, kode merek. Jika kode merek 1 equal to 1, maka kita sebut dia Toyota. Dan jika kode merek itu 2, kita sebut Daihatsu. 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 Oke, ya di sini. Misalkan kita salah salah memberikan ini fungsinya misalkan kode mereknya kita kurang U gitu katakanlah. Ya kita bisa edit aja di sini nanti. Nah, di sini kita edit, kita klik query kita yang salah tadi, kita tambahkan lagi Daihatsu. Nah, seperti itu. Nah, di sini jadi kenapa kita membuat ini? Karena untuk membuat data modeling tidak boleh ada data 00 seperti ini, dihindari. Dan kita sudah melakukan itu, jadi di sini setiap tipe ada mereknya sudah. Kalau di sini kan Calya, di sini kalau kita lihat kosong, 0, mereknya 0. Nah, padahal Calya itu Toyota maksudnya. Nah, ini sudah kita bisa hapus, kita remove, dan ini kita beri merek. Nah, seperti ini. Dan kita bisa geser ini, mungkin kita bisa geser ke paling kanan ini, move to the beginning, jadi Toyota, dan ini mungkin tipenya di sini move to left. Nah, di sini sudah ada kodenya, jadi satu-satu mungkin merek digeser ke left. Jadi di sini karena di sini merek dulu, maka di sini kode merek dulu. Nah, ini kita sudah melakukan edit di Power Query dan ini bisa kita pilih home, kita langsung close and apply. Close and apply. Kalau kita lihat daftar merek kita ini sudah nah ini daftar merek kita sudah ditampilan. Ini sekarang tampilannya sudah di Power BI. Di Power BI. Oh, tapi ininya belum digeser ini, belum terlihat digeser. Coba kita lihat. Kita masuk lagi ke Power Query. Close apply. Close and apply. Terus saya masuk Power Query, kita pilih refresh. Oh, dia tidak responsif terhadap pergeseran data. Oke, nggak masalah. Nanti kita akan ini. Jadi kita sudah
lakukan upload data ke Power BI dari Excel, dan kita sudah memiliki 4 tab di sini, dan kita sudah melakukan manipulasi data melalui Power Query untuk yang daftar merek. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita tidak, waktu nanti kita membuat modeling, data modeling, kita perlu data bersih yang tidak ada unsur nul-nulnya tadi, data kosong, kolom baris kosong. Nah, itu terkait manipulasi daftar merek.